Masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Saudara-saudara. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, sahabat era sekalian, kalau pidato Prabowo luar biasa ya. Cuma when we turn into reality, ya kadang-kadang hopeless juga. Jadi dia bilang kalau ada pelanggaran apa berbuat saya harus tegakkan. Saya khawatir jangan-jangan dia berpikir pelanggaran itu yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau pelanggaran itu dilakukan oleh dirinya sendiri, maka boleh atau bebas. Mudah-mudahan tidak demikian. Ini mohon maaf ya. Kita harus ingatkan pemimpin. Kadang-kadang pemimpin gampang sekali menunjuk orang lain, tetapi dirinya sendiri dia tidak aware kalau sudah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Ya saya tunjuk Mayor Teddy itu sebuah kesalahan. Sampai sekarang saya tidak bisa membenarkan bahwa ditunjuk sebagai sekretaris kabinet untuk mengelabui dibilang eselon 2, tapi rasa menteri kemana-mana diperkenalkan sebagai sekretaris kabinet. Bagaimana kita mengatakannya eselon 2, kemana-mana ikut presiden, mau dijadikan ajudan pangkat belum selesai, mau dimasukkan sebagai pejabat negara boleh, tetapi tidak mau meninggalkan karirnya di TNI, kan itu persoalannya. Sehingga yang terjadi adalah ditabrak undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Sudah jelas-jelas dikatakan bahwa tidak boleh perwira aktif itu masuk jabatan-jabatan non-militer kecuali di tempat tertentu saja. Dan yang disebutkan secara eksplisit itu, sekali lagi saya katakan, kantor Menko Polkam boleh, kantor Menteri Pertahanan boleh, kantor kemudian sekretaris militer boleh, kantor kemudian Lemhanas boleh, ya, Lembaga Ketahanan Nasional, kantor Dewan Pertahanan Nasional boleh, kemudian SAR boleh, ya, Badan Narkotika Nasional boleh, ya, kemudian apalagi Mahkamah Agung boleh, ya, tapi tidak ada sekretariat negara, sekretariat kabinet, apalagi sekarang untuk mengakomodasi Mayor Teddy, kemudian sekretariat kabinet dilebur ke dalam sekretariat negara, tapi Mayor Teddy fungsinya seperti bukan lagi sebagai sekretaris kabinet, tetapi fungsinya adalah sebagai ajudan. Kan agak bingung juga kita, kemana-mana sekretaris kabinet mendampingi seorang presiden untuk semua urusan. Kalau urusan kabinet ya kabinet, tapi kan sekretaris kabinet itu pejabat eselon 1, bukan pejabat eselon 1 tapi pejabat negara. Ya tapi sudahlah. Jadi kalau kita bicara tentang melanggar hukum, susah kalau misalnya itu pelanggaran yang dirinya sendiri ya. Di sini ada ininya ya, coba kita dengarkan. Apa ya? Saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah. Oke, sama tadi ya. Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Ya, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Menyampaikan kepada semua unsur,
menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Sama seperti tadi ya, kita dengarkan pidatonya tadi ya. Apalagi coba ya yang ingin disampaikan. Semua unsur harus patuh. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita ya. Di HUT Golkar, Prabowo tegaskan tak ampuni kadernya yang korupsi. Saya yang pertama akan menindak. Nanti kita akan dengarkan suaranya ya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak akan melindungi kadernya jika ada yang melakukan korupsi. Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya. Kau berharap Gerindra melindungi kau. Tidak, ujar Prabowo. Luar biasa ya. Sekarang bro, pembicaraan bisnis itu sekarang sudah mulai harus melibatkan Gerindra ya sebagai partai penguasa. Presiden juga menyampaikan pesan itu kepada para calon kepala daerah yang memenangi Pilkada 2024 ya. Kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian, tegasnya. Sudah, it happened already, pengkhianatan terhadap rakyat itu ya. Lebih lanjut, Prabowo mengaku sedih ketika ada orang-orang yang ia kenal di penjara karena korupsi. Saya sedih, saya bertanya bagaimana istrinya, bagaimana anaknya di sekolah bapakmu, koruptor ya, ungkap Prabowo. Jadi saudara sekalian, banyak koruptor yang direkrut Prabowo ke dalam kabinet. Masa dia nggak tahu? Pura-pura nggak tahu ya. Seperti yang saya katakan dalam kasus BTS saja, ya, lawyer, ya, Magdir Ismail, lawyernya Menteri Dito Aryo Tejo yang mengembalikan uang 27 miliar dan sekarang belum diapa-apakan, menyebut 3 orang lagi dalam kabinet Prabowo yang terima uang puluhan miliar itu. Yang saya katakan 2 diantaranya inisial M itu kan. Satunya inisialnya, ya lah pokoknya orang dekat Prabowo lah. Jadi saya kadang-kadang ya gimana ya. Apakah cuma omon-omon doang memberantas korupsi atau serius ya. Kalau cuma omon-omon doang ya sudahlah ya. Kita hanya berdoa mudah-mudahan ada keseriusan, tetapi kalau memang serius ya kita dukung ya. Tapi sampai saat ini saya belum melihat ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi kecuali omon-omon. Kalau serius kan mestinya dimulai dari rekrutmen menteri yang bebas dari indikasi korupsi. Ya. Dia datang ke acara apa misalnya. Itu juga penting kita catat kan. Oke, coba kita iseng-iseng dengarkan lagi apa yang dia sampaikan ya. Coba kita apa yang dia sampaikan ya. Coba kita Baik dan ada yang tidak baik. Ya. Semua institusi jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Marilah kita berbuat sejalan yang baik. Saya sampaikan berkali-kali. Ya, ada ininya ya. Jadi Sobat Erhazialian, ya bagaimana lagi ya? Pertanyaannya apakah kemudian kita percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto dalam konteks ini ya. Kalau kita lihat herois sekali ya. Coba kita dengarkan lagi. Herois sekali ya. Coba kita dengarkan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf. Oke, kelihatannya ada double suaranya ya. Oke, kelihatannya ada double suaranya ya. Oke, kelihatannya ada double suaranya. Oh, kenapa kerekam dia? Hah? Oh, ini yang ini. Oh, sorry. Karena saya Karena saya menghidupkan suara di sini, maka suara saya, omongan saya kemudian terdengar ya. Jadi saudara sekalian, ya itulah ya.
Coba kita bacakanlah komentar Sobat Era sekalian ya. Omon-omon terus Prabowo. Halo Pak Refli, salam kenal dari Bekasi Timur. Asik topik kita malam ini Bang RH, semoga tidak omon-omon. Kita menunggu bersih-bersih pemerintahan yang jurdil dan penegakan hukum, tinjau kembali kabinet merah putih. Saya kadang-kadang gimana ya kalau orang misalnya bilang, wah saya cinta NKRI, cinta merah putih, hatinya merah putih. Tapi at the same time dia tidak menunjukkan bahwa dia merah putih. Ya, dia garuk uang negara, ya, lalu dia seolah-olah jadi Sinterklas, ya. Dia datang ke tempat siapa pula, kita juga pertanyakan, kan? Pak, belajar hukum itu enak ya, seru ya Pak. Iyalah, ya, cuman Anda bisa putus asa karena ternyata apa yang Anda pelajari dengan realita jauh sekali ya. Omon-omon tuh, Bahlil tangkap. Huam, Mr. Omon-omon lagi, no action ya. Kemudian omon-omon gak sesuai dengan kenyataan. Saya kuliah jurusannya administrasi bisnis, tapi selalu menonton politik hukum, terus baca buku ilmu hukum. Good ya. Hanya bisa berdoa semoga Pak Prabowo jadi pemimpin amanah. Sekarang sudah amanah belum? Sawo rasa lemon, wowo cuma omon-omon ya. Gajah di depan mata ya. Jadi suka gitu gaya saya membaca tentang politik, tentang hukum. Lain di mulut, lain di hati. Ya saudara sekalian, ya itulah ya. Kadang-kadang kita mau diapain lagi lah. Begitulah bunyinya ya, begitulah omon-omonnya. Ingin yang namanya apa, memberantas korupsi, tetapi belum ada action yang apa ya, yang bisa kita catat ya. Zarub Rikar bolehlah, tapi jangan lupa ada isu yang mengatakan jumlahnya tidak segitu bro katanya. I don't know exactly ya.